Assalamualaikum Ibu-Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk prosedur persalinan kala 3. Jadi kala 3 seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya Ibu ya, ini kala untuk kelahiran plasenta. Di mana pada kala 3 ini kita hanya memiliki waktu lebih kurang hanya 30 menit untuk melahirkan plasenta sejak bayi lahir sampai plasenta itu lahir ya. Jadi dengan batasan waktu ini sehingga kita juga punya batasan ya ketika terjadinya proses pengeluaran plasenta atau tanda-tanda pelepasan plasenta, bidan harus mampu menganalisis ya apakah tanda pelepasan plasenta sudah ada, kemudian melakukan pertolongan persalinan untuk melahirkan plasenta dan memastikan bahwa plasenta tersebut lengkap. Nah, di kala 3 ini tentunya kita sebagai penolong persalinan mempersiapkan alat ya tentunya ketika dimulai proses persalinan tersebut. Nah, jika persalinan dimulai pada kala 1 tentunya alatnya sudah dipersiapkan ya Ibu ya selama kala 1. Kemudian untuk pertolongan kelahiran tentunya di awal kala 2, nah itu juga sudah dipersiapkan. Nah, pada kali ini saya menyiapkan beberapa alat ya Ibu ya yang dibutuhkan oleh penolong persalinan khusus untuk kala 3 ya. Nah, di mana untuk persalinan itu sendiri ada bak partus set ya Ibu ya. Ini ukurannya lebih kurang segini besar ya. Nah, ini terdiri dari ada penjepit tali pusat 2 buah ya, ada gunting tali pusat ya. Kemudian ada gunting episiotomi yang jika dipakai di kala 2. Kemudian ada spet ya yang sudah berisi lidokain, sudah berisi oksitosin, maaf. Ya, jadi oksitosin ini sudah dimasukkan begitu di awal kala 2. Ibu ya. Nah, di kala 3 tentunya ini sudah berisi ya. Kemudian beberapa helai kasa ya yang dibutuhkan, kemudian ada kateter karet ya atau kateter melaton. Nah, kemudian lagi selain dari ini di kala 3 kita juga mempersiapkan beberapa alat pendukung lainnya ya, seperti ada kapas cebok ya beserta air DTT-nya. Kemudian ada bengkok. Nah, ini saya persiapkan berada di atas tepi tempat tidur ya. Kemudian ada piring plasenta. Nah, kondisi alat yang di atas tempat tidur ini ibu-ibu boleh kondisikan ya, mau dikondisikan dia di atas tempat tidur atau mau dia dikondisikan di atas troli itu boleh disesuaikan ya. Artinya ini tidak prinsip, silakan penolong menata sesuai dengan alat ya. Artinya alat yang dipersiapkan ini mudah dijangkau. Nah, kemudian peralatan lainnya ya untuk penanganan kegawat daruratan tentu dipersiapkan ada infus set ya, ada urin bag. Kemudian berikutnya ada alat ini tempat sampah benda tajam ya Bu ya. Jadi nanti tinggal benda tajamnya atau pecahan oksitosin atau ujung jarum ya ini dibuang di sini. Kemudian juga ada lenek dipersiapkan, kemudian ada betadin. Nah, terkait dengan prosedur yang akan saya peragakan kali ini untuk fisiologis adalah pertolongan persalinan kala 3. Nah, itu persiapan alat ya. Kemudian untuk persiapan pasien, artinya pada kondisi saat ini saya menyiapkan pasien sedang dalam kondisi akhir kala 2. Kala 2 ini tentu sudah di akhir kala 2 tentu bayi sudah lahir ya Ibu ya. Nah, saya harapkan Ibu sudah mengetahui runutan ya dari asuhan persalinan normal ya. Begitu bayi lahir ya sudah disanggah, susur, lahir, taruh di atas perut ibu ya. Nah, di atas perut ibu kita sambil mengeringkan menilai 3 tanda bugar ya. Nah, itu akhir di kala 2. Nah, di awal kala 3 saya ingatkan ibu-ibu di kala 3 ini ada manajemen aktif kala 3 namanya. Ada 3 prosedur yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama suntik oksitosin ya. Kemudian yang kedua lahirkan plasenta dengan cara peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Nah, yang ketiga adalah masase fundus uteri ya. Nah, ketiga prosedur ini seperti yang kita sudah bahas di konsep teori Ibu-ibu ya, masing-masing punya persyaratan. Sebelum disuntikan oksitosin, Ibu-ibu harus memeriksa ya, apakah ada janin kedua
atau tidak. Kalau ada janin kedua, maka tali pusat janin pertama ibu potong, lalu lahirkan janin kedua. Ya. Nah, jika seandainya tidak ada tanda janin kedua, maka boleh ibu-ibu lakukan injeksi segera oksitosin sebanyak 1 ampul ya, atau 10 unit. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah melahirkan plasenta dengan PTT. Nah, sebelum melahirkan plasenta, ibu-ibu harus pastikan ya bahwa plasenta itu sudah lepas dari tempat implantasi ya, dari dinding uterus. Nah, apa tanda-tandanya? Nah, ini harus ibu-ibu observasi ya. Lakukan palpasi melihat diraba apakah fundus uteri globular, membulat, keras ya. Kemudian tanda berikutnya dengan inspeksi dilihat keluar darah atau bahkan mungkin tidak keluar darah ya. Ingat ya Bu ya, ada 2 jenis cara ya atau metode pelepasan plasenta. Ada yang Scourge, ada yang Duncan ya. Artinya ada yang terlepas dari pinggir. Nah, itu Scourge sehingga keluar darah ya beserta dengan plasenta. Kalau Duncan, maaf saya terbalik, kalau Duncan dia lepasnya dari pinggir ya, artinya keluar darah disertai dengan plasenta. Kalau Scourge pelepasannya dari tengah sehingga darahnya itu tertumpuk di bagian dalam plasenta. Nah, ini kadangkala tidak disertai dengan keluarnya darah. Nah, kemudian yang kita inspeksi berikutnya adalah tali pusat bertambah panjang. Nah, untuk memastikan tali pusat ini bertambah panjang, kita juga bisa cross check ya dengan melakukan 3 penilaian ya untuk memastikan plasenta sudah lepas. Ada dengan Kushner, ada Stresemann, ada Klein ya ibu-ibu ya. Nah, kalau Kushner artinya ibu-ibu menekan di atas episis, nanti saya peragakan. Kalau Stresemann ibu-ibu mengetuk pada daerah fundus ya. Kemudian kalau Klein pasien disuruh atau diminta untuk mengendar ya. Nah, jika terlihat tali pusat bertambah panjang, artinya ini sudah mengindikasikan bahwa bagian maternal plasenta sudah terlepas dari dinding uterus. Nah, baru bisa kita lahirkan dengan cara peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Nah, setelah tali pusat lahir ya, kita pindahkan ke tempatnya atau ke tempat piring plasenta, kemudian kita lakukan masase ya. Jadi fundus ibu, perut ibu dimasase lebih kurang 15 detik ya, atau 15 kali putaran. Nah, itu prosedur yang kita lakukan di kala 3 ya, ibu-ibu. Nah, baik pada kali ini bayinya sudah saya taruh di atas perut ibu ya. Kita sudah mengeringkan ya. Di akhir kala 2 tadi kita sudah menilai tanda bugar ya. Terlihat warna kulit bayi kemerahan, kemudian tangisan bayi keras, kemudian tonus ototnya ya bagus ya, baik, artinya dia bergerak bayinya. Nah, kemudian sebelum kita mensuntikan oksitosin, saya ingin memeriksa terlebih dahulu apakah ada janin kedua atau tidak. Nah, janin kedua, tangan saya berada di atas duk yang ibu-ibu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, tangan kanan meraba fundus ibu, perut ibu untuk meraba apakah ada janin kedua. Nah, perabaan janin itu sama seperti kita merasakan ada bagian tangan ya atau ekstremitas, ada punggung. Nah, pada saat ini jika ada janin kedua itu akan sangat mudah kita periksa karena cairan ketuban sudah sebagian besar sudah keluar ibu ya. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan saya tidak ada janin kedua ya. Nah, berikutnya saya akan menyuntikkan oksitosin sebanyak 1 ampul yang sudah disedot ya ke dalam spek 3 mili ketika di awal kala 2. Nah, tinggal di kala 3 kita bisa siap mempergunakan ya. Nah, sebelum kita menyuntikkan, kita informasikan terlebih dahulu kepada ibu. Ya, baik ibu, pada kali ini saya akan melahirkan plasenta atau kakak anak ibu. Nah, sebelum saya melahirkan, saya perlu menyuntikkan namanya obat perangsang kontraksi ya, untuk memastikan pelepasan plasenta ibu berlangsung dengan cepat ya. Nah, izin saya menyuntikkan ya Bu ya, ibu bersedia. Nah, lalu jika pasien bersedia, kita suntikan di paha kanan, sepertiga atas paha kanan bagian luar. Jadi kita ukur ya ibu ya. Kita desinfektan dengan menggunakan alkohol. Kemudian kita suntikan secara IM di sepertiga paha kanan ibu sebelah luar. Nah, begitu setelah kita suntikan ya, ini kita taruh tetap masuk ke dalam pertusset ya, karena
bisa saja spread ini kita pakai untuk menginjeksikan oksitosin kedua nanti ya, jika diperlukan. Nah, setelah kita suntikan oksitosin kedua, sambil menunggu reaksi oksitosin ini, kita menjepit dan memotong tali pusat. Ya, Ibu, saya mengambil klem untuk pengikat tali pusat. Kita pasang klem pertama itu lebih kurang 3 cm dari pangkal tali pusat. Ya, posisi tangan saya begini ya Ibu ya, melindungi. Nah, kita jepit. Kemudian ini tetap kita pegang Ibu supaya gunting ya, bagian metal tidak menyentuh ke kulit bayi ya, karena ketika dia tersentuh ke kulit bayi ini juga termasuk mekanisme pelepasan panas secara induksi ya. Jadi makanya klem tali pusatnya saya pegang. Nah, kemudian saya ambil klem kedua, kita pasang klem kedua ini jaraknya 1 cm dari klem pertama tadi. Ya, boleh Ibu urut sedikit atau boleh juga tidak ya. Nah, kemudian di antara kedua klem kita gunting ya dengan menggunakan gunting tali pusat ya. Jadi tangan kiri saya tadi tetap melindungi kedua gunting ya terhadap tubuh bayi ya Ibu. Ini guntingnya saya taruh ke bengkok yang siap di atas pinggir tempat tidur tadi. Nah, kemudian di klem pertama yang masih terpasang dekat pangkal tali pusat, kita pasang pengikat tali pusat ya. Ibu boleh pakai yang disposable. Saya pakai ini yang disposable ya Ibu ya, artinya sekali pakai. Saya pasang klemnya di bawah, penjepitnya di bawah klem ya. Setelah terjepit, baru klemnya saya buka ya, ditaruh klemnya ke bengkok ya di pinggir tempat tidur tadi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menaruh bayi di atas dada Ibu ya, supaya bayi bisa melakukan beberapa tahapan untuk IMD ya. Nah, jadi ini tentunya dada Ibu sudah terbuka Ibu ya. Ini saya perut dada Ibu, bayi juga sudah terbuka. Nah, ini kita taruh ya di dada Ibu tertelungkup ya. Nah, tertelungkup di dada Ibu. Nah, kita biarkan, kita selimuti, lalu dipasang penutup kepala, boleh dengan handuk tadi atau boleh dengan penutup kepala bayi. Nah, ketika bayi sudah berada di atas perut Ibu, kita meminta untuk Ibu untuk mengamati bayinya ya, memegang bayinya itu diperbolehkan supaya tercipta ya bonding ya atau ikatan batin antara ibu dan bayi. Nah, kemudian ibu-ibu kita lanjut ke langkah manajemen aktif berikutnya ya. Tadi kita sudah suntikan oksitosin, sudah kita potong tali pusat, tentu oksitosin sudah bereaksi. Kita periksa terlebih dahulu tanda-tanda pelepasan plasenta. Saya periksa fundus ibu, teraba uterusnya mengeras, membulat. Kemudian saya amati di daerah vagina ibu terlihat keluar semburan darah ya. Kemudian saya cek lagi dengan menggunakan 3 metode tadi ya. Yang pertama dengan metode Kushner. Ini klemnya saya dekatkan ke pangkal depan vulva, lebih kurang kira-kira 5 cm di depan vulva. Masih klemnya terpasang ibu-ibu ya. Kemudian tangan kiri saya berada di atas sifisis. Nah, ini menekan. Jadi tangan kiri menekan, tangan kanan meregang, bukan menarik ya ibu-ibu. Jadi ditekan, kemudian jika plasenta sudah lepas maka akan terlihat ya tali pusatnya bertambah panjang, jadi tidak kita tarik. Nah, jika seandainya sebaliknya, ketika kita tekan di atas sifisis ternyata tali pusatnya ikut tertarik, yang bagian luar ikut tertarik, artinya ini belum lepas plasentanya. Nah, ini metode Kushner. Nah, kemudian dengan metode yang kedua, metode Stresemann ya. Metode Stresemann itu adalah kita mengetuk fundus. Begitu fundus ibu kita ketuk, tangan kanan tadi tetap memegang tali pusat ya, dengan memegang klem saja. Kita tekan ketuk daerah fundus ya. Ketika getarannya sampai dirasakan pada tangan kanan, artinya ini plasenta belum lepas ya. Tetapi jika kita ketuk, ternyata getarannya tidak kita rasakan pada tangan kanan ya, tali pusat yang kita pegang di tangan kanan, artinya plasenta sudah lepas. Nah, ini metode Stresemann. Kemudian metode ketiga, Klein ya. Klein itu kita meminta pasien untuk mengedan
ya. Artinya dengan adanya dorongan dari abdomen, ya, jika tali pusat ya bertambah panjang atau makin maju keluar, maka ini mengindikasikan plasenta sudah terlepas. Nah, jadi kesimpulan kita dari yang kita periksa, kemudian yang kita amati atau kita tes tadi, terlihat sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, maka dari itu baru kita boleh melakukan prosedur yang kedua, melahirkan plasenta dengan cara peregangan tali pusat terkendali. Nah, prosedurnya, tali pusat tadi juga sudah bertambah panjang Ibu-ibu ya. Saya majukan klaimnya ke depan 5 cm di depan vulva. Posisi tangan saya adalah mencekram tali pusat ya dengan genggaman karena ini licin. Kemudian tangan kiri dengan posisi dorsokranial. Tadi kalau Kushner kita begini ya Ibu ya. Kalau dorsokranial ini sebaliknya. Ya, tangan kiri di atas simfisis, dorso itu ke bawah, kranial ke arah kepala. Jadi kita menekan ke bawah, kemudian didorong ke arah kepala. Nah, tangan kita ini bekerja bersamaan ya Ibu ya. Tangan kiri menekan ke bawah dan ke atas, tangan kanan menarik keluar ya, sesuai dengan kurva jalan lahir seperti huruf V ya. Jadi tekan ke bawah, kemudian ke atas ya, lalu ke depan. Nah, jika seandainya tali pusat plasenta sudah terlihat di depan vulva sebagian besar, sudah bisa kita pegang Ibu-ibu ya. Nah, ini boleh kita putar secara perlahan supaya selaput ketubannya bisa lepas ya, secara perlahan ya, tidak dipaksa. Nah, plasenta kita taruh di piring plasenta terlebih dahulu ya. Nah, setelah lahir plasenta, kita lakukan prosedur yang ketiga adalah masase ya. Kita masase perut ibu ya selama 15 detik atau 15 kali putaran. Nah, tanda masase kita berhasil, kita akan merasakan bahwa uterus ibu terasa keras ya, artinya kontraksi berjalan dengan baik ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ke rangkaian persalinan di kala 4. Nah, baik Ibu-ibu, mungkin demikian untuk pertolongan persalinan kala 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan Ibu-ibu bisa paham sehingga di praktikum kita bisa mencoba berdiskusi dan Ibu-ibu nanti juga bisa mencobakan, bahkan nanti mudah-mudahan bisa lulus di ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.